Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa hal yang menarik di 2 hari terakhir ya. Jadi yang sering ditanyakan teman-teman 2 hari terakhir ini adalah, Mang, bagaimana prospek dari saham DILD yang dalam beberapa hari ini menurut berita ya dan data juga diborong oleh Pak LKH atau Pak Loh Keng Hong. Kita bisa cek beritanya di berbagai media, salah satunya seperti ini dari CNBC Indonesia ya. Situ ada aksesnya Loh Keng Hong borong 6% saham DILD. Dan ini ditanyakan ke saya gitu. Ada yang nanya, itu bagaimana Mang cara Pak LKH menganalisisnya gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya dengan beberapa pertemuan dengan beliau selalu beliau mengatakan, belilah saham ketika orang lain itu tidak banyak cerita begitu, atau misalnya belilah saham yang sepi gitu, belilah saham yang sepi dari pemberitaan gitu, belilah saham yang tidak ramai dibicarakan gitu. Fokus pada screeningnya gitu. Fokus pada screeningnya. Kalau Pak LKH karena seorang investor besar, tentunya analisisnya sudah sangat komprehensif ya. Tapi kalau disederhanakan, ada penyederhanaan begitu. Pernah bertanya gitu ya, pernah ada yang bertanya langsung ke beliau, termasuk saya juga pernah langsung bertanya gitu. Sebenarnya sih kriterianya apa saja untuk menemukan saham-saham yang pada akhirnya ternyata memang menghasilkan return yang lumayan besar atau bahkan sangat besar begitu ya. Kita tahu beberapa saham sebelumnya kan ada UNTR, kemudian TINS, kemudian juga PTRO, kemudian MBSS, kemudian apa lagi? INKP ya, kemudian LSIP dan SIMP. Kemarin ada BMTR juga. Dan yang terbaru adalah DILD gitu ya, DILD. Kemudian juga grup-grup panin lah, sebagian ada PNIN, PNLF dan seterusnya. Nah, di DILD ini sebenarnya sih bagi saya cukup menarik ya, karena Pak LKH ini jarang membeli atau jarang menceritakan bahwa beliau membeli saham properti. Nah, sekarang ternyata yang dibeli adalah saham properti. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal pola beliau, sebenarnya gampang sekali. Caranya sih gampang ya screeningnya, tapi ya tadi kesabaran dan juga analisisnya belum tentu yang kita lakukan itu sekomprehensif beliau atau sesabar beliau gitu ya. Nah, yang pernah beliau ajarkan ke saya dulu itu adalah cari saham yang VBV-nya di bawah 0,5 dan PER-nya di bawah 5. Itu dari dulu seperti itu aja sebenarnya. Kemudian cari saham yang turn around, artinya meskipun hari ini sedang merugi tapi nilai bukunya masih menarik, silahkan dikoleksi, kan seperti itu. Tapi tidak semua orang mau untuk melakukan hal itu. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita mencari kira-kira saham properti apa yang sampai Pak LKH tertarik gitu. Nah, kita akan coba praktekkan di file recap khas Syariah Saham yang sudah agak lengkap, itu yang kuartal 1 2022, karena yang kuartal 2 ini belum semuanya ya, baru 300-an, sementara ada 800 emiten, setengahnya pun belum. Nah, kalau yang Q1 2022 itu sudah ada sekitar 690-an yang rilis, atau sekitar 700-an. Caranya bagaimana? Caranya kita cek pertama sektornya properti. Kalau kenapa sih kita bicara saham properti? Sebenarnya kalau teman-teman cek ya di statistik begitu. Nah, di sini teman-teman boleh lihat bahwa sektor properti konstruksi itu adalah sektor yang sedang turun. Nah, ini nih kita lihat di sini. Nomor 37. Jadi secara year to date ya, yang year to date ini kita lihat persentase yang paling ujung. Itu adalah pertumbuhan dalam setahun terakhir, dalam setahun dari mulai Januari sampai Agustus ini. Maka kita cek yang paling meningkat itu adalah energi ya.
kemudian industrial, kemudian logistik dan transportasi. Sementara yang tertinggal adalah teknologi dan properti. Nah, seperti biasa, Pak LKH ini strateginya adalah mencari sektor yang sedang ditinggalkan oleh pasar. Ya, misalnya dulu ketika batu bara tahun 2016 sedang jatuh-jatuhnya, Pak LKH beli Indika, MBSS, PTRO. Gitu. Kemudian waktu itu harga Indika masih Rp100 per lembarnya, dan saya pernah tanya langsung beliau, Pak, pilih mana? Waktu itu ada 2 saham yang menarik saya, tapi sayangnya saham itu nggak bisa saya beli. Kenapa? Karena bukan saham indeks saham syariah Indonesia ya, bukan efek syariah. Kedua saham tersebut adalah BRPT dan Indika. Nah, kemudian Pak LKH jawab Indika aja, Sep, gitu. Jadi waktu itu 100-an, tapi saya nggak bisa beli ya. Saya nggak bisa beli karena bukan saham syariah. Baru ketika berapa? Wah, di harga 1.000 atau 2.000 baru masuk isi. Jadi memang ya itu bukan rezeki kan, seperti itu ya. Dan beliau beli ketika batubara sedang jatuhnya, saham-saham batubara sedang turun-turunnya, tapi beliau koleksi. Seperti itu. Termasuk juga ketika CPO sedang terpuruk begitu. Beliau koleksi LSIP dan SMP misalnya, dan itu langsung tahun 2020, awal tahun 2020 saya pernah bertemu beliau dan langsung menanyakan langsung gitu, apakah Bapak beli saham CPO, dan beliau langsung menjawab, ya tadi kan yang saya beli LSIP dan SMP itu kalau jumlahnya banyak itu saya yang beli. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya strateginya, kalau menurut saya strategi Pak LKH itu kontrarian ya. Artinya dalam kontrarian, ketika orang lain tidak membelinya, beliau mengoleksinya. Ketika sektor yang sedang ditinggalkan, beliau pantau itu. Nah, besar kemungkinan, ini hanya dugaan, saya belum mengontak lagi beliau secara langsung ya. Jadi kalau sekarang beliau beli DILD sebenarnya, kenapa? Karena mungkin melihat ini sektor propertinya ini tertinggal. Nah, kebetulan teknologi beliau kurang suka mungkin ya, makanya nggak masuk di sektor teknologi, tapi masuknya di sektor properti. Nah, kemudian kita cek di sini ya, kita cek industrinya atau kita cek sektor properti. Jadi kita keluarkan dulu yang selain properti. Berarti kita hanya meng-highlight yang sektor H. Nah, ini ya, real estate development. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian dari situ kita cek ini ada berapa yang sudah rilis. Itu ada 82 saham di situ. Kemudian kita cek yang sudah rilisnya ada sekitar berapa, kita cek ya, ada sekitar 71. Nah, dari 71 emiten ini, kita seperti biasa karena hanya saham syariah, kita checklist yang isi saja, maka tersisa ada 58. Dari 58 ini kita cek yang PBV-nya di bawah 0,5. Nah, seperti ini ya teman-teman, caranya seperti ini. Jadi kita keluarkan, ini cara mudah aja, bisa di filter sebenarnya, tapi ini supaya kelihatan aja prosesnya ya. Kita keluarkan yang di atas 0,5 seperti ini. Nah ya, maka terjaring tinggal berapa lagi? Tinggal 17. Nah, dari 17 ini kita cek apakah ada DILD. Ada. Ini DILD nih ya, nomor 619 DILD. Nah, ini memenuhi prasyaratnya. Sedang turun, coba cek, sedang merugi dia. Q1 nya merugi 72 miliar begitu. Dan ini adalah PBV yang di bawah 0,5. Kalau ingin disaring lagi, misalnya yang pairnya positif, artinya dia membuka laba ya. Berarti yang negatifnya kita keluarkan, dan DILD pasti keluar di situ. Nah, nggak ada DILD lagi. Kemudian kita cari lagi yang pairnya tidak terlalu tinggi, misalnya di bawah 10. Tinggal ini, ASRI, GPRA, MDLN, SMDM. Ya.
Kemudian kita cari ROE-nya yang di atas 5%. Tinggal ASRI, GPRA, SMDM. Nah, seperti itu kan. Kemudian cari yang current ratio-nya di atas 1. Tinggal 2. Nah, ini tinggal diadu aja GPRA atau SMDM. Nah, kalau ROE-nya di atas 10%, berarti SMDM. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya nggak punya saham ini ya, bukan pom-pom. Saya nggak punya saham ini, tapi teman-teman boleh cek SMDM ini sebenarnya harusnya jauh lebih menarik dibanding DLD. Nah, tapi kenapa Pak LKH beli DLD ya? Itu mungkin ada pertimbangan lain ya. Karena secara rasio ini lebih menarik. Coba ceknya. Pendapatannya tumbuh, kemudian juga net profitnya juga tumbuh dari kuartal 1. Nanti kita cek di kuartal 2-nya apakah SMDM membuka lagi pertumbuhan. Karena menurut saya ini adalah saham properti yang menarik untuk kita simak, kita pelajari, kemudian kita bandingkan dengan saham properti lainnya yang sejenis, apakah juga bisa memberikan keuntungan atau membukukan laba yang lebih besar dibanding saham lainnya. Kita cek ya di SMDM. Kalau Pak LKH versinya DILD, nah kita coba cek apakah SMDM ini juga bagus. Silakan pelajari prospektusnya, pelajari juga public expose-nya, pelajari juga langkah-langkah bisnis terdekat dari SMDM ini seperti apa. Oke, disclaimer on teman-teman. Silakan pelajari dan cek-recek lagi analisisnya. Kemudian kita cek juga teknikalnya, misalnya apakah SMDM ini menarik secara teknikal. Dan ternyata sedang sideways ya, sedang sideways. Dengan resistennya ada di 228 dan supportnya ada di 194. Nah itu ya, jadi teman-teman boleh cek lagi. Dan secara ini sudah masuk emas nih, karena harga close-nya di atas EMA 20, 50, 100 dan 200. EMA 200 nya ada di 172. Silahkan cek. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke yang ke-77. Semoga berkah buat semua. Salam investasi, amanah, berkah berlimpah. Saya Mahamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.